Halo Gadget Lover, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng saya Budi di channel YouTube Gadget Empire. Di video kali ini saya mau review salah satu notebook gaming dari Acer, yaitu Acer Nitro 5 AN51544 yang menggunakan prosesor AMD Ryzen 7 4000 series. Nah, seperti apa desain, fitur, dan performa yang dihadirkan di Acer Nitro 5 AN51544 ini? Nanti kita akan coba juga main beberapa game untuk penjajal kemampuan dari Acer Nitro 5 yang ditenagai dengan AMD Ryzen 7 4000 series ini. Nah, kalau kalian cari Acer Nitro 5 ini di marketplace, ada dua SKU yang bisa kalian temukan, yaitu Acer Nitro 5 dengan prosesor AMD Ryzen 5 dan Acer Nitro 5 dengan prosesor AMD Ryzen 7 ini. Untuk basic dari spesifikasinya menggunakan prosesor AMD Ryzen 7 4800H, GPU Nvidia GeForce GTX 1650 Ti 4GB GDDR6, kemudian RAM 8GB DDR4, dan storage SSD 512GB. Nah, untuk memorinya sendiri, Acer sudah menambahkan laptop ini ke kemampuan maksimalnya, yaitu di 32GB. Jadi nanti kita bisa tes seberapa maksimal performa dari laptop Acer Nitro 5 AN51544 ini. Oke, yang pertama saya mau ngomongin mengenai desainnya dulu ya. Desain dari Acer Nitro 5 AN515 ini agak sedikit berbeda dengan seri pendahulunya yang sebelumnya kita juga pernah review di channel YouTube Gadget Empire ya. Jadi kalau Gadget Lover bisa lihat di sini, untuk laptop Acer Nitro 5 ini desainnya sedikit lebih kalem, nggak ada logo Predator di atas logo Acer-nya ini, dan motif dari cover desainnya ini lebih terlihat simple ya dengan warna full black. Di sini kalau bisa dilihat di bagian kiri dan kanannya ini ada motif brush, jadi seperti warna cat gitu. Dan di bagian tengah ini, bagian tengah di sini motifnya doff, hitam doff, dan logo Acer-nya punya warna hitam dengan motif glossy. Jadi ada 3 aksen warna di sini dan semuanya full black. Di sini ada sedikit aksen garis yang menandakan ini laptop gaming, dan bentuknya nggak kayak laptop biasa, ada aksen gamingnya juga ya, jadi sedikit membentuk sudut di bagian atas cover laptopnya ini ya. Dan di bagian belakang ada sedikit aksen berwarna merah, ini berbahan plastik, dan desainnya ini mirip seperti knalpot racing di mobil sports car. Dan di bagian belakangnya ini ada 3 lubang exhaust fan di bagian kanan dan 3 lubang exhaust fan di bagian kiri. Dan di bagian bawah terdapat jalur intake udara yang lumayan besar ukurannya ya, jadi bisa dibilang laptop ini punya pendinginan yang bagus karena jalur intake udara lebih besar. Untuk jalur outnya juga lumayan banyak, ada 3 di kanan, 3 di kiri, kemudian di sisi kanannya ada juga di sini, dan di bagian sisinya juga ada lubang pembuangan udara. Jadi laptop ini bisa dibilang salah satu laptop gaming yang punya sistem pendinginan yang cukup bagus. Dari build quality-nya, laptop ini menurut saya cukup kokoh ya. Jadi kalau kita tekan-tekan seperti ini nggak kerasa kopong, tapi sayangnya desain covernya ini gampang banget ninggalin jejak jari. Engsel layarnya juga cukup kokoh dan ini bisa dibuka dengan satu jari seperti ini. Dan flex display-nya juga menurut saya ini masih terasa solid ya, masih terasa kokoh. Jadi Acer Nitro 5 ini punya build quality yang cukup kokoh. Nah, di bagian depan layarnya ini menggunakan layar dengan ukuran 15,6 inch yang bezel sampingnya cukup tipis, tapi di bezel atas dan bezel bawahnya masih terlihat lebar. Di bagian atasnya ini terdapat HD webcam, dan di bagian bawah ada logo Acer, stiker yang bertuliskan Full HD 144Hz untuk spesifikasi layarnya, dan support untuk HDMI. Dan bisa Gadget Lover lihat di sini untuk keyboardnya sendiri sekarang hadir dengan backlight RGB dengan 4 area yang bisa diatur nanti di Acer Nitro Sense. Dan touchpadnya punya aksen warna merah di sekelilingnya, tidak ada physical button untuk klik kanan dan klik kiri, dan peletakannya sebenarnya di tengah keyboard yang utamanya ya. Terus di sini beberapa tombol diberikan aksen yang lebih tebal. Di sini ada tombol WASD yang biasa main game FPS pasti sering menggunakan tombol WASD ini untuk bergerak. Kemudian tombol arrow juga diberikan aksen yang lebih tebal, jadi gampang ditemukan, dan ada logo Nitro Sense. Tombol power juga masih jadi satu di bagian keyboardnya di sini. Dan di bagian atas tombol power mungkin agak nggak kelihatan di sini ada logo DTS yang artinya suaranya ini sudah didukung dengan teknologi DTS. Dari segi konektivitas portnya menurut saya ini lumayan lengkap. Di sini ada LAN port yang mendukung killer gigabit LAN. Kemudian ada 2 port USB 3.2, ini USB Type A, dan audio jack combo. Di sini ada Kensington lock-nya untuk mengunci ke meja, dan di bagian kiri di sini ada HDMI port dan USB Type A 3.2, dan ada USB-C. Untuk port chargingnya ada di bagian belakang sini ya. Dan sayangnya di laptop Acer Nitro 5 ini tidak terdapat card reader. Jadi untuk content creator atau editor yang biasa pakai kamera yang menggunakan memory card harus beli tambahan memory card lagi kalau beli Acer Nitro 5 ini. Untuk spesifikasi layarnya, laptop ini hadir dengan panel IPS 15,6 inch Full HD
dan memiliki refresh rate 144 Hz dan response time 3 millisecond. Untuk view angle-nya luas, warna nggak berubah mesti dilihat dari samping. Laptop gaming dengan refresh rate layar 144 Hz membuat gaming FPS jadi lebih smooth. Response time yang singkat bikin gaming, editing, ataupun nonton movie jadi lebih nyaman. Nah, menurut saya layarnya ini bukan yang terbaik kalau untuk foto editor ya, karena spesifikasi layarnya memiliki Adobe RGB 46%, sRGB 61%, NTSC 44%, dan DCI-P3 45%. Layarnya ini sendiri punya kecerahan hingga 300 nits, dan akurasi warnanya cukup baik ya, hampir mendekati warna asli. Untuk sisi audio menurut saya cukup kenceng untuk ukuran ruang kamar. Jadi kalau main di kamar rasanya udah cukup pas, tapi kurang kenceng kalau di area yang lebih besar. Nah, audionya ini memiliki dual stereo speaker 2 watt yang dilengkapi fitur DTX Ultra, Special 3D Sound, dan Acer True Harmony. Dan kalau kita menggunakan headset, terdapat juga optimalisasi suara yang bisa meningkatkan experience saat gaming menggunakan laptop ini. Untuk feel keyboardnya menurut saya cukup nyaman, keycapsnya cukup renggang dan travel key cukup jauh. Feelnya sendiri saat mengetik itu mirip kayak keyboard mechanical ya. Nah, untuk spesifikasi hardware dan performanya, laptop ini ditenagai dengan Ryzen 7 4800H 8 core 16 thread dengan base speed 2,9 GHz dan turbo boost up to 4,2 GHz. GPU-nya menggunakan Nvidia GeForce GTX 1650 Ti 4GB GDDR6. AMD Ryzen 7 4800H yang digunakan di Acer Nitro 5 ini hadir dengan 8 core dan 16 thread. Base frekuensinya 2,9 GHz dan turbo boost up to 4,2 GHz dengan cache 12 MB dan TDP 45 Watt. Nah, AMD Ryzen 7 4800H ini juga cocok untuk foto maupun video editor yang membutuhkan performa tinggi dari sebuah laptop. Dari hasil pengujian image rendering menggunakan software benchmark Blender Classroom, performa dari AMD Ryzen 7 4800H ini lebih tinggi hingga 44% dibandingkan prosesor kompetitor. Nah, untuk video editing pun terbilang dapat dijalankan dengan lancar karena memiliki performa multithread hingga 46% lebih tinggi dibandingkan kompetitor. Dari beberapa hasil pengujian benchmark, AMD Ryzen 7 4800H ini bisa dibilang memiliki performa setara dengan PC desktop, namun hadir di dalam sebuah laptop yang cukup tipis dan ringan. Untuk memorinya secara default menggunakan memori RAM 8GB DDR4 dan bisa di-expand hingga maksimal 32GB. Secara default SSD-nya adalah 512GB dan mendukung hingga 2TB SSD. Selain laptop ini punya dual cooling fan dan desain bodi yang mempunyai jalur udara lebih baik dibandingkan laptop-laptop gaming lainnya, Acer Nitro 5 ini dilengkapi juga dengan Acer Cool Boost, jadi bisa mendinginkan GPU dan CPU hingga 9%. Untuk menjajal kemampuannya, saya sudah mencoba melakukan benchmark di Acer Nitro 5 ini dan berikut adalah hasilnya ya. Untuk benchmark menggunakan 3D Mark Firestrike Extreme, skornya ada di kisaran 4547. Di sini kalau kita bisa lihat bisa memainkan game Battlefield 5 dengan Full HD di sekitaran 50 FPS. Kemudian untuk benchmark menggunakan 3D Mark Firestrike, skor benchmarknya ada di 9440. Benchmark menggunakan 3D Mark Time Spy, hasil benchmarknya mencapai skor 4046. Dan menggunakan Cinebench R15, untuk skor CPU-nya ada di 1632 CB dan OpenGL 95,64 FPS. Kemudian saya coba benchmark menggunakan Cinebench R20. Di sini hasil benchmarknya mendapatkan skor di 3780 poin. Untuk skor benchmark menggunakan PC Mark 10, skor benchmarknya ada di 5046. Dan saat dilakukan benchmark bisa dilihat di sini suhu bisa dijaga stabil di bawah 70 derajat Celcius. Kemudian saya coba juga main beberapa game di laptop ini, diantaranya adalah Dota 2. Di game Dota 2 saya bisa main game dengan lancar di setting grafis tertingginya dan FPS-nya bisa stabil di atas 150 FPS. Di CSGO juga sama, main di setting high itu FPS-nya stabil di atas 150 FPS. Untuk main game PUBG juga sama, untuk setting grafis high bisa main stabil di atas 120 FPS. Tapi ketika saya coba main game Cyberpunk, untuk setting high hanya bisa mencapai angka rata-rata di 30 FPS. Setting medium bisa ningkat sedikit ke 40 FPS dan setting low bisa dengan nyaman memainkan game ini. Jadi bisa dibilang laptop ini cocok untuk game kompetitif gaming, tapi kurang gitu maksimal jika kalian main game-game yang lebih tinggi lagi seperti Cyberpunk dan semacamnya ya. Acer Nitro 5 AN515 ini hadir dengan baterai 56 Wh. Di tes menggunakan PC Mark, laptop ini bisa bertahan tanpa colok listrik sekitar 4 jam 43 menit. Jika rata-rata laptop gaming bertahan 2-3 jam, menurut saya laptop ini cukup bagus ya untuk daya tahan baterainya. Di harga 15 jutaan, menurut saya Acer Nitro 5 AN515 ini cukup bisa direkomendasikan buat kalian yang memang lagi cari laptop gaming, terlebih lagi buat kalian yang suka main game FPS karena layarnya yang 144 Hz, punya sistem pendinginan yang bagus, dan memang laptop ini disesuaikan untuk gamer-gamer FPS. Ditambah lagi laptop ini punya fitur Acer Cool Boost,
software NitroSense yang lengkap, killer Ethernet E2600, dan Intel Wi-Fi 6. Nah, kalau menurut gadget lover gimana? Apakah laptop Acer Nitro 5 ini sudah sebanding dengan harganya? Tinggalkan komentar kalian di bawah ya. Kita diskusi bareng mengenai Acer Nitro 5 AN515 dengan AMD Ryzen 4000 series ini. Kritik, saran, masukan untuk channel YouTube Gadget Empire juga masih saya tunggu di bawah ya. Akhir kata, saya Budi harus pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum, sampai ketemu di video review berikutnya.